Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan single order quantity, yaitu jumlah pesanan tunggal. Ini sering disebut dengan newsboy problem, masalah pengantar koran gitu ya. Karena dia adalah memberi gambar yang jelas berkaitan dengan persoalan single order quantity ini. Model pesanan tunggal mengenai perencanaan dan kontrol dari inventory barang yang hanya punya satu kali pemesanan. Ini cuma satu kali pemesanan untuk suatu periode. Jadi ini barang pesan untuk periode tertentu dan hanya dapat digunakan untuk memenuhi demand selama periode tersebut. Jadi pesan sekali dan dia memenuhi permintaan selama satu periode tersebut. Itu gambaran mudah ada koran tadi. Koran untuk hari ini itu dibeli di hari ini yang pagi-pagi logikanya dan dijual pada orang, pada masyarakat kira-kira jam 9 sudah dianggap sudah mulai turun harga korannya karena beritanya sudah mulai dianggap usang, atau apalagi kalau sampai sore sudah dianggap usang berita di koran itu, sehingga nggak mungkin periode berikutnya atau hari berikutnya digunakan koran itu, ya pasti nggak laku karena beritanya sudah nggak up to date lagi. Ya ini gambaran dari koran, dia pesan sekali untuk memenuhi kebutuhan selama periode, ya paling nggak di pagi-pagi itu. Setelah itu sudah dia nggak akan mungkin pesan lagi dan demand-nya dipenuhi oleh pesanan yang tadi. Jadi ini adalah pesan tunggal sebanyak berapa, single order quantity itu sebanyak berapa dia pesan untuk sekali pesan saja. Oke. Single order quantity ini cocok digunakan ketika yang pertama terdapat demand dengan interval yang panjang atau jarang permintaannya atau pemakaiannya, bisa seperti itu. Ini contohnya item promosi atau mode yang dipesan oleh retail store. Artinya dia itu item untuk promosi atau untuk mode. Dia dipajang saja, maka dia punya masa yang panjang. Dia akan mengubah pajangannya itu mungkin sekian bulan atau tahun gitu ya, baru akan diganti pajangannya. Dan juga untuk spare part, untuk maintenance repair. Jadi spare part dalam mobil, misalnya aki saja ya, itu mungkin butuhnya 2 tahun sekali gitu ya. Jadi panjang. Atau sudah motor itu 2 tahun setahun sekali mungkin ya, aki keringnya atau businya itu saja setahun lebih. Saya dulu kalau saya itu lebih dari setahun ya, busi baru diganti itu. Saya kayaknya beli busi sendiri nggak berani, paling di waktu bersih-bersih di servis itu cek butuh ya sudah beli itu saja. Dan juga untuk trompet juga kemudian ya mungkin setahun sekali dia di menjelang tahun baru biasanya. Kemudian ketika terdapat demand yang tidak tentu dengan umur pendek, atau demand tidak tentu umurnya pendek pada interval yang pendek atau sering. Kita lihat contoh adalah item yang tidak tahan lama, ikan segar atau bunga. Jadi ketika ikan baru datang, nah itu masih harganya masih tinggi. Ketika sudah mulai didinginkan, ya kalau masih segar didinginkan dikirim ya masih nggak ada masalah. Dan ketika didinginkan dibawa ke pasar sorenya, maka dia sudah berubah, atau berganti hari dia sudah berubah kesegarannya, maka harganya akan turun, apalagi kalau dia dijual pada hari berikutnya ya. Dia juga berumur pendek atau barang yang cepat usang, yaitu koran atau majalah yang tadi, koran tadi ya. Koran hari ini nggak mungkin dijual besok. Kenapa? Ya beritanya sudah usang gitu ya. Ini gambarnya dari single order quantity. Oke?
Oke, barang dipesan di awal periode dan tidak ada pemesan berikutnya pada periode tersebut. Jadi di awal periode dia pesan, kemudian dia tidak akan melakukan pemesan lagi di periode itu. Ini gambaran dari single order quantity tadi. Pada kondisi demand permintaan lebih besar daripada jumlah yang dipesan, maka akan muncul opportunity profit loss. Jadi dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan laba. Nah, karena ketika demand lebih tinggi, dia tidak bisa memenuhi otomatis, sehingga dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan laba. Keadaan berikutnya itu ketika demand-nya kurang dari order size. Artinya apa? Bahwa terjadi stoknya itu berlebihan. Maka stok overstock dan dia rugi. Satunya kehilangan penjualan untuk dapatkan laba, satunya dia rugi karena banyak stoknya masih banyak gitu. Kelebihan stok bisa saja dibuang karena rusak atau busuk atau usang, dan juga dijual dengan harga yang rendah, gitu ya. Dijual dengan harga rendah, kemudian biasa simpan sampai musim berikutnya. Yang ini, yang ketiga ini biasanya di single order quantity tidak diperhitungkan. Oke. Single order quantity dapat diklasifikasikan menurut sumbernya. Jadi bisa dari self supply, jadi dia memproduksi sendiri sumbernya, bisa dari dalam sendiri, bisa dari luar, dari pihak luar. Terus demand-nya bisa diketahui atau dalam bentuk variabel. Variabel dia punya distribusi. Diketahui pasti sederhana karena sudah fix. Kalau punya distribusi maka ini akan muncul keputusan dengan risiko. Jadi ada risiko yang akan muncul dengan keputusan yang diambil, gitu ya. Kalau misalnya tidak ada informasi, misalnya produksi baru, produk baru, maka dilakukan analisis atau riset pasar berkaitan dengan kira-kira barang baru ini gimana di konsumen atau di khalayak atau di masyarakat. Mungkin nggak akan ada banyak peminatnya, ya, dilakukan riset pasar ini. Dan juga lead time-nya atau waktu tunggunya, dia bisa diketahui bisa juga dalam bentuk variabel. Demand dan waktu tunggunya diketahui. Banyak barang yang dipesan sesuai dengan permintaan dan barang datang pada saat permintaan mulai berdatangan. Jadi memang kalau dua-duanya diketahui memang sederhana sekali, dan ini kita tidak akan mengoptimalkan karena demand sudah tahu, karena 5, lead time-nya sudah tahu 1 hari, ya sudah, barangnya pasti datang pas ada demand itu, ya sudah selesai. Jadi bukan persoalan yang akan kita optimalkan. Kemudian demand diketahui, lead time-nya variabel. Jadi lead time-nya yang dia punya distribusi. Sehingga pengambil keputusan ingin menjamin order diterima sebelum demand-nya datang. Karena berkaitan dengan waktu tunggu barang yang dalam bentuk variabel, gitu ya. Dia di sini menjamin barang datang sebelum ada demand, gitu ya. Dan nih, stock out tidak boleh, di stok habis tidak boleh terjadi. Karena itu maka dipilih lead time yang maksimum. Misalnya aja dia di posisi 2 lead time, probabilitasnya itu, maka kita pilih yang paling tinggi lead time-nya, gitu ya. Sehingga stock out-nya kemungkinan tidak terjadi karena waktu lead time kita pilih yang maksimal. Bisa juga demand-nya dalam bentuk variabel dan lead time-nya konstan. Nah, di sini perusahaan Anda menentukan ordernya, berapa yang kita pesan, gitu ya. Berapa ukuran atau banyak yang kita pesan, gitu ya. Nah,
Dalam hal ini demand tidak diketahui dan ada distribusi probabilitasnya. Jadi demand-nya tidak diketahui tetapi ada informasi ini, jadi distribusi probabilitasnya diketahui. Gitu ya. Sehingga ini akan muncul pengambilan keputusan dengan risiko. Order size dipilih, jadi ukuran order dipilih dengan harapan mendapatkan maksimal expected profit, artinya laba harapannya adalah maksimal. Kenapa harapan? Karena sifat dari distribusi tadi, distribusi probabilitas tadi membuat ini adalah hanya laba harapan maksimal yang kita, bukan harapan, tapi bukan laba saja, tapi laba harapannya itu ya. Jadi bukan maksimal laba, tapi maksimal laba harapan. Jadi laba yang bukan sebenarnya, karena jadi ya, kita kalikan dengan probabilitasnya itu ya. Atau meminimalkan expected cost, itu biaya harapannya kita minimalkan. Jadi maksimalkan laba harapan atau biaya harapan yang kita minimalkan dengan memilih order size atau ukuran yang kita pesan. Probabilitas ketika demand itu kurang dari atau sama dengan jumlah pesanan tunggal. Jadi demand-nya itu kurang dari atau sama dengan jumlah pesanan tunggal. Maka kita punya bentuk seperti ini. M adalah demand-nya, Q adalah quantity-nya yang kita pesan. Sehingga kita punya probabilitas PM kurang dari dengan Q. Ya ini ketika kita gunakan 1 min ini, dia akan jumlah dari PM dan M sampai dengan 0 sampai dengan Q, dari M0 sampai dengan Q, yaitu batas dari M-nya itu sama dengan 1 min dari M-nya Q plus 1 sama dengan M maksimal. Ini dua rumus yang sama. Q adalah jumlah pesanan tunggalnya dalam ukuran satan unit. Q-nya adalah jumlah pesanan tunggal atau quantity tadi ya. Kemudian M adalah demand per unit. Ya. M-nya adalah demand per unit. Jadi nanti bedakan M ketika kita bahas single order quantity dan M ketika kita bahas cost yang probabilistik, fixed order size yang probabilistik gitu ya. Karena M adalah permintaan selama waktu tunggu. Oh, di sini adalah dia permintaan gitu. Itu saja karena kita pesan sekali saja. Dan PM adalah probabilitas demand sama dengan M unit. Sedangkan M maksimal adalah demand maksimal. Maksudnya demand maksimal adalah kita punya historis penjualan, maka demand tertinggi di situ adalah M max itu. Oke, ini probabilitas demand lebih dari jumlah pesanan tunggal. Kalau tadi kurang dari jumlah pesanan tunggal, yang ini lebih dari. Nah, ini adalah bentuk formulanya. P dengan M lebih dari V. Di probabilitas demand lebih dari quantity atau jumlah yang kita pesan. Yaitu jumlah PM dengan M-nya dari V plus 1 sampai dengan M maksimal. Itu sama dengan 1 min jumlah M dari 0 sampai dengan V PM ini ya. Ini sama. Yang kalau dengan yang tadi itu ketika demand-nya kurang dari, oh ini lebih dari jumlah pesanan tunggalnya. Nah, nanti kita punya susunan dari tabel payoff-nya. Jadi di tabel ini di sebelah
kiri atau di sisi di kolom strategi ada H0, H1 sama dengan HM. Maksudnya kita sudah punya informasi bahwa strategi atau pesanan tunggal yang sudah kita lakukan itu sebanyak 0 sampai dengan M. Ini sudah ada informasi 0, H0, H1 sampai dengan HM. Ini ada informasi. Jadi kita milih strategi yang mana? H0, H1 atau HM. Dan yang di sisi baris ada M0. M0 adalah kejadiannya. Yang di atas adalah probabilitasnya. Probabilitas state of nature-nya artinya kejadian. Di PM adalah probabilitas terjadinya M0 itu ya. Sedangkan M0 adalah kejadian M0. Jadi misalnya saja kita lihat ketika kita menggunakan strategi H0 kemudian terjadi M0, maka kita punya nilai F H0 M0, yaitu nilai ketika kita menggunakan strategi H0 dan terjadi M0, yaitu F H0 M0. Berikutnya, ketika kita gunakan strategi H0 kemudian terjadi M1, maka kita punya F H0 M1. Oke. Dan juga sampai dengan ketika kita gunakan H0 maka terjadi kejadian MN. Maka kita punya F H0 M0. Oke. Dan dari sini dari kejadian-kejadian itu yaitu bisa ketika kita gunakan strategi H0 bisa terjadi M0, bisa M1, bisa sampai dengan MN. Sehingga kita nanti punya expected value, nilai harapannya ada E H0. Nilai harapan E H0-nya adalah bahwa nanti F H0 M0 itu kita akan dengan probabilitas terjadinya M0. Nah, nanti dijumlah dengan F H0 M1 kalikan dengan probabilitas terjadinya M1. Kita jumlah sampai dengan F H0 MN, kita akan dengan probabilitas terjadinya MN yaitu PMN. Kita jumlahkan, kita dapatkan nilai harapan dari H0 itu E H0. Jadi expected value H0 adalah E H0 gitu. Dan juga untuk H1. Nah, H1 nanti kita akan dengan strategi kita pilih H1 bisa terjadi M0. Maka kita punya nilai F H1 M0. Ketika kita menggunakan strategi H1 terjadi M0, maka nilainya adalah F H1 M0 dan seterusnya analog seperti yang tadi. Nah, dari sini expected value nanti kita tergantung kita apa kita akan mencari laba. Maka kalau laba maka expected value kita pilih yang paling besar. Kalau dia adalah biaya maka expected value kita pilih yang paling kecil. Maka itu adalah max-nya expected value dan min-nya expected value. Oke. Ini adalah dia menggunakan nilai ekspektasinya. Nah, ini keterangannya. F HI MJ adalah hasil dengan strategi HI dan demand real terjadi adalah MJ. Jadi permintaan terjadi adalah MJ. Kalau laba, ya, stoknya kurang, maka Anda lihat F HI MJ karena stoknya kurang berarti demand-nya lebih banyak. Oke. Karena demand-nya lebih banyak, lihat ini rumusnya untuk HI kurang dari sama dengan MJ, berarti demand lebih banyak. Karena demand lebih banyak, oke, maka HI akan terjual semuanya. Maka kita punya HIJ. Nah, artinya HI itu terjual semuanya. Oke, kemudian akan digoreng dengan selisih dari karena besar M demand, maka selisih dari MJ min HI kalikan dengan A. Maka ini adalah
profit untuk stok habis. Nah, kita lihat keterangannya. Nanti sebentar ini untuk stok lebih. Kalau stok lebih, maka stok lebih berarti permintaannya kurang dari. Maka pasti terjual sejumlah permintaannya yaitu MC kalikan J. Oke? Karena ini terjual sesuai dengan permintaannya. Karena stoknya lebih. Sehingga ini sisanya HI min MC itu dikalikan dengan L ini ya. Oke. Ini untuk yang stoknya lebih. Ini informasinya adalah biaya stok out, stok habis. Jadi stoknya habis yaitu MC min HI berarti kan HI-nya habis. Banyak M-nya, maka kita kurangi nanti profitnya akan berkurang sejumlah selisih itu kalian dengan biaya stok habisnya. J adalah laba. Jadi HI tadi adalah stok yang ada. Ketika dia stoknya kurang, maka dia pasti stoknya terjual semuanya. Maka kita punya laba. HIJ itu kan labanya. Laba kan dikurangi dengan selisihnya kalikan dengan biaya stok habisnya. Nah, maaf. Sedangkan L adalah rugi karena tidak digunakan. Kenapa? Karena tadi stoknya lebih, maka HI min MC adalah kelebihan stok. Ini dikurangi dengan rugi yang muncul ya, ketika tidak terjual. Ini ada rumusnya seperti ini. Nanti secara logika itu mudah sebenarnya. Ini Anda nggak perlu menghafalkan rumusnya, itu sudah bisa dipahami ketika kita melihat perusahaan secara logis itu ya. Tapi kalau Anda nanti lupa ya, Anda lihat lagi rumus ini untuk mempermudah bagaimana menghitung FHIMJ dia. Baik stoknya kurang maupun stoknya lebih. Stok kurang maksudnya apa? Nah, misalnya gini, stok kurang itu strateginya adalah H0 misalkan 5. Terjadi adalah M1 adalah 10. Nah, berarti kan stoknya kan kurang. Ya. Dan juga kalau stok lebih berarti H1 strateginya adalah 10. Terjadilah M0 adalah 5. Itu ya. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. H ada single order quantity ke I. MC adalah tingkat demand ke J. Oke. Nah, ini kalau biaya. Oke. Di FHIMJ adalah HI kalikan P. Nah, ini kalau biaya. HI lebih dari M. Berarti produknya lebih. Maka karena biaya, maka dia tetap mengeluarkan. Maka HI kalikan P, karena dia sudah mengeluarkan. Dia sudah membeli sejumlah HI. Tadi kalau tadi laba berbeda, ini kan mengeluarkan. Dia butuh katalah dia belinya HI gitu ya. Demand-nya kurang dari, tetap saja dia sudah beli HI gitu ya. Oke. Kalau produknya kurang, Anda lihat nanti HI itu kurang dari MC. Maka Anda tetap beli HI tadi beli ya, di HIP. Tetap Anda beli dulu HIP-nya sama dengan yang di atas. Plus ini kan biaya kan, maka ditambah dengan MC min HI. Ini selisihnya antara permintaan dan yang dibeli. Butuhnya 5, dia cuma beli 3, maka kurang dari 2. Nah, 2 itu nanti akan menambahi biaya untuk stok habisnya karena kekurangan barang di stok habis. Kita lihat ini adalah unit biaya bisa pembelian gitu ya. Nilai harapan masing-masing strategi HI adalah nilai harapannya, kita lihat ini tadi nilai harapan HI adalah P probabilitas ketika terjadi M0 dikalikan dengan, Anda lihat HI ya, nilai harapan HI itu adalah probabilitas terjadinya M0 dikalikan dengan
ketika kita gunakan strategi HII terjadi M0, itu F, HII, M0 gitu ya. Dan juga berikutnya ketika terjadi M1 maka kita punya F, HII, M1 kalian dengan probabilitas M1 terjadinya M1. Maka kita punya jumlah seperti ini. Maka HII adalah jumlah dari J sama 0 sama dengan N P MJ dikali dengan F HI MJ. Oke. Nah, ini contoh 2. Kita lihat contoh 2. Ini ada contoh 2-nya, yaitu suatu pedagang. Dia akan stok untuk pohon cemara ini ya, yang akan dijual selama musim mungkin Natal itu ya, musim Natal. Ada cukup waktu untuk memesan tunggal, dia ada cukup waktu untuk dia pesan sekali. Masing-masing pohon itu dia beli seharga $2, kemudian dia jual seharga $6. Jadi ini untungnya $4, oke. Dia pesannya diabaikan. Kemudian barang pohon yang tidak terjual dia akan dijual sebagai kayu bakar dan harga $1. Kita lihat ruginya berapa? $1 itu dia belinya $2, terpaksa dia jual sebagai kayu bakar $1, ruginya $1, untungnya $4. Oke. Pedagang harus menentukan nanti jumlah pohon yang akan dipesan dalam satuan ini ya, puluhan ini ya, dan informasi permintaannya selama artinya ini ada historis penjualan, maka distribusi permintaan selama musim itu ada di tabel ini di bawahnya ini. Nah, terus pertanyaan adalah berapa banyak pohon yang akan dibeli gitu ya, atau berapa banyak pohon yang akan dipesan. Jadi informasinya tabelnya adalah permintaan 10 itu probabilitasnya adalah 0,1. Permintaan 20 probabilitasnya adalah 0,1 juga, dan seterusnya. Oke, kita diminta untuk menentukan berapa banyak pohon yang akan dipesan. Oke, dari soal yang sebelumnya kita identifikasi sehingga akan muncul informasi seperti ini, yaitu bahwa kalau dijual itu harganya $6, belinya $2, sehingga kita dapat untung $4. Ketika tidak terjual dalam bentuk pohon tadi, maka dia dijual sebagai kayu bakar, yaitu harganya $1, sehingga ruginya adalah $1. Oke, kemudian kita lihat bagaimana menghitung, Anda lihat tabel itu ya, menghitung nilai payoff di dalam tabel itu ya. Jadi ada 40, ada 30 dan seterusnya itu. Nah ini kita lihat di yang ketika strateginya adalah 60. Maksud dari strateginya 40 adalah bahwa kita memilih 40 yang akan kita beli. Kemudian dari 40 itu, nah ini bisa state of nature itu artinya bisa terjadi bahwa demand ada 10, bisa 20, bisa 30, bisa 40, bisa 50, juga bisa 60 itu yang di atas itu ya. Nah, kita hitung untuk yang kita strateginya adalah 40 gitu. Yang saya beri merah itu ketika strateginya 40, real yang terjadi adalah 20. Misalnya seperti itu. Maka kita dapatkan bahwa ketika strateginya 40, kita beli 40, kemudian terjual 20. Berarti kita dapat berapa? Nah, Anda lihat hitungan di atas itu, yaitu 20 kalikan 6 min 2, berarti
20 itu kita dapat untung, yaitu 4 kali 20. Oke, yaitu $20. Kemudian sisanya kan 20. Nah, 20 itu dia tidak terjual sebagai pohon tapi sebagai kayu bakar. Maka kita rugi, berapa ruginya? Ya, $1 kalikan 20. Oke, sehingga kita dapatnya adalah 20 unit atau 20 pohon kalikan dengan $4 sehingga kita dapat $80. Dikurangi dengan ruginya kita adalah $1 dikalikan dengan 20 pohon tadi yang terjual sebagai kayu bakar sehingga dia min 20 sehingga nilainya adalah $60. Jadi $60 itu dimulai dari 20 itu dapat untung $4, sedangkan 20 kita rugi $1. Jadi 80 dikurangi $20 kita dapat $60. Yang lain juga sama, yang lain itu sama, caranya sama, nah, mungkin berbeda. Yang di baris 40 yang strategi 40 itu sama, cuma real terjadi itu berbeda-beda. Bisa terjadi 10 maka hasilnya 10, terjadi 20 yang tadi itu dapat 60, terjadi 30 itu dapatnya 110. Kalau itu strateginya 40 ternyata pembelinya 40 juga maka dapatnya adalah 160. Nah, ini labanya adalah 160. Kalau pembelinya 50 ya kan kita beli cuma 40, tetap saja dapatnya adalah 160, tidak berubah. Nah, kemudian Anda lihat di expected value itu kan $125 itu hitungannya seperti ini, bahwa 10 yang di baris 40 itu ya, ketika kan ada 6 keadaan, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. 10 itu probabilitasnya adalah 0,1. Sehingga 10 yang didapatkan tadi, $10 kalikan dengan 0,1. Dan ditambah dengan $60 yang tadi sudah kita hitung, dikalikan dengan 0,1. Dan 110 kalikan dengan 0,2, 160 kalikan 0,35, 160 kalikan 0,15, 160 kalikan 0,1. Nah, dari situ kita tambahkan nanti 10 kalikan 0,1 ditambah 60 kalikan 0,1 ditambah 110 kalikan 0,2 ditambah 160 kalikan 0,35 ditambah 160 kalikan 0,15 ditambah 160 kalikan 0,1 itu hasilnya adalah 125. Itu expected value-nya diperoleh dari situ, yaitu probabilitas dikalikan dengan hasil yang diperoleh pada baris 40 tadi. Nah, kita sudah ngitung semuanya di tabel itu sehingga expected value-nya adalah 40, 75, 105, 125, 127,5, dan 122,5. Karena ini adalah laba, yang dicari adalah laba, maka kita cari nilai expected value yang paling besar. Maka kita dapat adalah 127,5 itu yang paling besar. Sehingga strategi yang kita ambil adalah 50 unit ini atau 50 pohon ini yang kita ambil. Ini ya, desain terbaik adalah memesan 50 pohon dengan nilai expected-nya adalah $127,5. Itu adalah solusinya adalah pesan sebanyak 50 pohon itu ya. Ini penyelesaian untuk contoh ini ya. Oke. Jadi nilainya di dalam tabel itu yang 60 tadi itu dihitung di atas itu ya. Yang lainnya sama. Ini untuk laba. Kalau untuk rugi, nanti bukan rugi ya. Kalau untuk cost atau biaya nanti berbeda lagi. Dia adalah ngitung biayanya, gitu ya. Nanti expected value nanti pasti kita pilih yang minimal. Itu adalah expected value yang kita harapkan ketika kita adalah meminimalkan biaya. Oke? Order size dipilih, jadi ukuran order dipilih dengan harapan
mendapatkan maksimal expected profit, artinya laba harapannya adalah maksimal. Kenapa harapan? Karena sifat dari distribusi tadi, distribusi probabilitas tadi membuat ini adalah hanya laba harapan maksimal yang kita, bukan harapan, tapi bukan laba saja, tapi laba harapannya itu ya. Jadi bukan maksimal laba, tapi maka laba harapan. Jadi laba yang bukan sebenarnya, karena sudah kita kalikan dengan probabilitasnya itu ya. Atau meminimalkan expected cost, itu biaya harapannya kita minimalkan. Jadi maksimalkan laba harapan atau biaya harapan yang kita minimalkan dengan memilih order size atau ukuran yang kita pesan. Probabilitas ketika demand itu kurang dari atau sama dengan jumlah pesanan tunggal. Jadi demand-nya itu kurang dari atau sama dengan jumlah pesanan tunggal. Maka kita punya bentuk seperti ini. M adalah demand-nya, Q adalah quantity-nya yang kita pesan. Sehingga kita punya probabilitas PM kurang dari dengan Q. Ya ini ketika kita gunakan 1 min ini, dia akan jumlah dari PM dan M sampai 0 sampai dengan Q, dari M0 sampai dengan Q, yaitu batas dari M-nya itu sama dengan 1 min dari M-nya Q plus 1 sama dengan M maksimal. Ini dua rumus yang sama. Q adalah jumlah pesanan tunggalnya dalam ukuran satan unit. Q-nya adalah jumlah pesanan tunggal atau quantity tadi ya. Kemudian M adalah demand per unit. Ya. M-nya adalah demand per unit. Jadi nanti bedakan M ketika kita bahas single order quantity dan M ketika kita bahas cost yang probabilistik, fixed order size yang probabilistik gitu ya. Karena M adalah permintaan selama waktu tunggu. Oh, di sini adalah dia permintaan gitu ya. Itu saja karena kita pesan sekali saja. Dan PM adalah probabilitas demand sama dengan M unit. Sedangkan M maksimal adalah demand maksimal. Maksudnya demand maksimal adalah kita punya historis penjualan, maka demand tertinggi di situ adalah M max itu. Oke. Jadi expected cost, nilai harapan biayanya adalah dari biaya pembelian, kemudian ditambah dengan biaya stok habis, nilai harapan stok habisnya.
Ini adalah biaya yang mungkin, yaitu dividen dan nilai harapan stok habisnya, biaya stok habis. Ini rumusnya. EC dan PH, yaitu dia beli dengan harga P sejumlah H. Oke. Dan C adalah ordernya sekali pesan. Kemudian ditambah dengan A. Nah, ini adalah nilai harapan stok habis, yaitu M lebih besar daripada H. Ya, M lebih besar daripada H. Ini adalah nilai harapan stok habisnya, kalikan dengan biaya stok habisnya adalah A. Nah, kemudian expected profitnya adalah nilai harapan pendapatan dikurangi dengan nilai harapan cost-nya, sehingga kita punya rumus seperti ini. Ini ya, dengan ada biaya stok habis, C-nya adalah biaya pesan, M-nya adalah demand-nya, permintaannya, F adalah PDF dari demand, dan H adalah single order quantity-nya. M dan H itu menyatakan M6 lebih besar, maka adalah stok habis. Maaf. Dan H-min M adalah H-nya lebih banyak, stoknya berarti adalah overstock. P-nya biaya pembelian, P1 adalah harga jualnya. Maka kita punya P dengan M lebih dari H, berarti permintaan lebih besar, berarti terjadi probabilitas stok habis. Kalau yang kita pakai cost yang probabilistik adalah PS ya. Probabilitas stock out. V aja salvage value atau nilai yang dapat diselamatkan. Yang tadi kayu, jadi pohon cemara belinya $2. Kalau nggak laku dijual sebagai kayu bakar dengan harga $1. Maka harga $1 ini adalah salvage-nya, ini bisa diselamatkan. Ini yang tadi informasi expected nilai harapan banyak kelebihan dalam unit, yaitu H-min M dan stok yang lebih. Kalau yang M ini berarti nilai harapan stok habis stok. Nah, kita akan menentukan expected profit otomatis yang maksimumnya. Ketika kondisi continue, nah ini kita pakai turunan DEP, nanti D dari expected profit bagi dengan DH, karena kita mencari H berapa yang akan mengoptimalkan itu ya. Kita pesan berapa? Okay. Maka dari expected profit yang sebelumnya itu rumus itu kita turunkan terhadap H, kita punya bentuk seperti ini, B1 plus V min B1 plus B1 plus A min V kalikan dengan probabilitas apa itu stok habis ya, M lebih besar daripada H min V sama dengan 0, karena kita akan menentukan H-nya akan menentukan berapa kita cari PS-nya. Maka kita punya probabilitas M lebih besar dari H atau sama PS atau probabilitas stok habis adalah P min V dibagi dengan P1 plus A min V. Atau bisa juga kita gunakan rumus yang lain, yaitu ML dibagi dengan MP plus ML plus plus A ini ya. Dua rumus yang sebenarnya sama, cuma untuk hal tertentu itu rumus satu rumus bisa lebih mudah dipakai. Dengan ML aja marginal loss, arti kerugiannya itu tadi beli P, salvage yang tadi punya
tadi adalah $2, sell bidnya adalah kayu bakar seharga $1, maka 2-1 kita punya $1 adalah ruginya, di ML adalah ruginya. Kemudian MP adalah labanya, untuk kita jual dengan harga $6, kita beli $2, maka kita dapat laba $4. Oke, contoh ketiga, kita gunakan persoalan yang sebelumnya tadi ya, itu masalah penjualan pemesanan pohon cemara tadi. Nah, tapi kita gunakan marginal analysis atau benefit analysis. Ingat, marginal analysis adalah kita mencari laba. Marginal analysis adalah berkaitan dengan laba. Kalau tadi expected value itu bisa laba, bisa biaya. Kalau ini adalah laba saja. Untuk biayanya nanti kita punya cost analysis. Oke, kita punya informasi ini, kita beli harga $2, kita jual $6, yaitu P1 tadi ya. V sell bid adalah harga ketika sudah stoknya sudah over itu ya. Jadi kayu bakar tadi seharga $1. Sehingga kita gunakan rumusnya adalah PS sama dengan P min V dibagi dengan P1 plus A min V. Maka kita akan dapat angka PS, probabilitas stok loss-nya adalah 0,2. Kemudian dari tabelnya adalah tabel yang kita punyai. Maka kita saya tambahkan di kolom yang ketiga adalah PS-nya, ini probabilitas stok habisnya. 0,9 itu maksudnya adalah kejadian 10 itu adalah 0,1. Maka kejadian stok habisnya berarti 0,9. Oke. Jadi kejadiannya 10, maka kalau dia cuma dia order 10, maka ya kalau terjadi 20, terjadi 30, terjadi 40, terjadi 50, terjadi 60, maka ini adalah 90. Jadi terjadi 20-nya 0,1, 30-nya 0,2, sehingga kalau kita jumlah sampai 0,6, karena ini kan 1 kan, jadi totalnya adalah 1, kita kurangi dari 0,1, maka kita punya probabilitas stok habisnya adalah 0,9. Maksudnya gini, atau gampangnya gini, Anda pesan 10, ternyata kejadian 20, demandnya 20, maka probabilitasnya adalah 0,1. Kejadiannya 30, probabilitasnya 0,2, sehingga kejadian di atas 10 adalah 0,9, maka ini adalah PS adalah 0,9. Kita lihat berikutnya. Yang 20, probabilitasnya 0,1. Maka kejadian yang di atas 20, kalau dia kan sudah beli 20, oke, kejadian 10 nggak ada masalah. Kejadian 20 dia masih bisa nekel. Ketika demand-nya 30, dia sudah stok habis, maka PS-nya berarti kejadian 30, 40, 50, 60 itu kan stok habis, maka dia adalah 0,8. Kalau yang 30 misalnya aja, 30 berarti 0,2, maknanya kok PS-nya 0,6, karena kejadian kalau dia demand-nya 30, dia ordernya 30 ya. Ordernya 30, oke. Maka ketika demand-nya 40, dia stok habis. Ketika demand-nya 50, dia stok habis. Ketika demand-nya 60, juga stok habis. Sehingga PS-nya berapa ya? Ditambahkan aja yang demand 40, 50 dan 60 ini kita tambahkan probabilitasnya, maka kita dapat 0,6. Oke, sehingga kalau yang 60 misalnya Anda order 60, sebenarnya demand, informasi dari demand yang pernah terjadi adalah yang terbesar 60, pasti ketika terjadi demand 10 ya stoknya nggak habis. 20 ya nggak habis, sampai dengan 50 stoknya masih ada. Ketika 60 pun masih ada, sehingga stok habisnya ya 0. Dia ambil yang tertinggi kan ordernya. Seperti itu gambarannya. Sehingga kalau
PS 0,2, maka PS-nya ada di posisi 0,1 dan 0,25. Oke, di sisi 0,1 dan 0,25. Anda lihat di situ. Nah ini, Anda lihat di situ. Maka paling aman adalah ketika Anda pesan di 50 dengan PS-nya adalah 0,1. Kenapa? Ya, tidak mungkin terjadi kekurangan karena perhitungan kita PS-nya adalah 0,2. Kita siap dan PS-nya adalah 0,1, kita pesan 50 0,1, sehingga ya kita pesan 50 untuk amannya. Kalau Anda pesannya adalah 40, maka masih terjadi ini kan 0,2, nanti masih terjadi stok habisnya kemungkinannya. Oke. Nah, lebih aman jika memesan 50 unit ya, karena progres stoknya adalah 0,1 dengan harga yang tadi jualnya $6, belinya $2, dan selanjutnya $1 paling optimal adalah kita membeli 50 unit. Oke. Maaf ini. Nah, ini gambaran berikutnya. Ini perusahaan Evergreen ini memiliki kayak hutan gitu ya, hutan yang dia akan memanennya gitu ya. Jadi dia punya katalah perkebunan gitu ya, maka dia akan memanen dan menjual pohon-pohon itu. Nah, perusahaan ini dia memperkirakan biaya untuk memotong dan menggergaji itu adalah $2,5 per pohonnya. Kemudian biaya untuk mengantarkan ke retail itu adalah $0,5 per pohonnya. Jadi motong dan gergajinya itu $2,5. Kalau dia kirim ada $0,5 ongkosnya per pohonnya. Kemudian perusahaan itu akan mendapatkan $5 per pohonnya, artinya dia dapat atau pendapatannya adalah $5. Nah, jika pohonnya sudah dipotong ternyata tidak terjual, maka dia rugi total. Artinya apa? Kalau sudah dipotong tetapi tidak terjual, maka dia pasti tidak biaya penyimpanan tidak akan terjadi jika tidak terjual. Jadi dia kehilangan biaya untuk memotong dan menggergaji, yaitu $2,5. Biaya pengirimannya tidak terjadi. Kemudian ini ada historis permintaan, distribusi permintaan, ada tabel nanti. Ini ya. Ini ada historisnya, yaitu 10.000, 20.000 sama dengan 50.000 dengan probabilitasnya adalah 0,1, 0,2 dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan adalah berapa pohon yang akan dipotong sehingga nanti dapat profit yang optimal dia. Dengan permintaannya adalah kelipatan dari 10.000. Itu 10.000, 20.000 dan seterusnya. Kita lihat biaya potong dan gergaji ada $2,5. Biaya pengirimannya $0,5, harga jualnya $5. Oke. ML-nya itu rugi. Berarti marginal loss-nya adalah rugi, yaitu ketika dia tidak terjual maka dia rugi motong dan gergaji, yaitu $2,5. Kemudian labanya dia mendapatkan $5 tapi dikurangi dengan biaya gergaji dan potong $2,5 dan biaya kirim 0,5 $0,5 sehingga dapatnya ada $2 labanya. Sehingga kita pakai rumus yang tadi, ML-nya 2,5, MP-nya 2, ML-nya stok habis,
Nah, di sini tidak ada informasi biaya stok habis, maka dia sebenarnya 0. Maka kita dapat PS adalah 0,556. Ini tadi adalah distribusi permintaannya, dan yang kolom yang 3 adalah probabilitasnya stok habis. Itu kalau 10 ada 0,9-nya. Jadi jumlah dari 0,9 adalah jumlah dari demand-nya di atas 10. Gitu ya. Oke. Nah, sehingga 0,556 itu posisinya adalah di atas 0,45 dan di bawah 0,77. Ini posisinya. Sehingga paling aman adalah memotong 30 pohon. Nah, maaf, memotong 30.000 pohon. Ya. Dengan probabilitasnya adalah 0,45. Probabilitas stok habisnya adalah 0,45. Selanjutnya adalah cost analysis. Jadi yang tadi sebelumnya adalah margin analysis, yaitu berkaitan dengan laba. Kalau cost berkaitan dengan biaya. Sebelumnya margin adalah expected value, bisa laba, bisa biaya. Oke. Ini barang untuk penggunaan internal. Nilai harapan dengan minimal expected cost. Jadi expected cost adalah biaya pesan ditambah dengan biaya pembelian ditambah dengan biaya stok habis dikurangi dengan nilai harapan yang bisa diselamatkan. Ini rumusnya di bawahnya itu. C itu order, PH itu berarti dia beli dengan harga P, dan terjadi stok habis, dan ini adalah nilai harapan terjadi stok habis kalian dengan A, ya. Ini nilai harapan kelebihan stoknya dikali dengan V, ya. Terus kemudian diringkas dari seperti itu. Kemudian untuk menentukan expected cost yang minimal untuk distribusi continue, maka kita turunkan expected cost-nya terhadap Hi, maka kita punya Y min A min V, P, M lebih dari Hi min V. Kemudian 0. Ini kalau kita bawa ke ruasnya, maka kita punya PS adalah P min V, A min V. Jadi ini jadi sederhana rumusnya. Jadi probabilitas stok habisnya adalah rumusnya P min V, A min V. Oke. Jika permintaannya berdistribusi normal dengan min itu M bar dan deviasi standarnya adalah ini ya, sigma itu ya, maka single order quantity dengan expected cost terendah ditentukan dengan ini ya, I asterisk sama dengan M bar plus sigma Z. Jadi single order quantity dengan expected cost terendah ditentukan dengan I asterisk sama M bar plus sigma Z. Oke. Ini contohnya. Nah, contoh 5 yaitu departemen store yang besar, dia akan membeli AC sentral yang baru, dan dia punya informasi bahwa AC sentral itu mempunyai lifetime, itu waktu hidupnya adalah 12 tahun ya. Diperkirakan dia punya waktu bisa beroperasi adalah 12 tahun. Maka manajer memutuskan untuk menentukan kira-kira berapa kompresor yang akan dibeli setelah bersamaan dengan pembelian AC sentral. Jadi si manajer
dia akan menentukan berapa kira-kira kompresornya, spare part dari kompresor itu yang akan dibeli bersama dengan beli ACC sentralnya. Kenapa seperti itu? Nah, ini kita lihat. Jika dia beli kompresor pada saat dia membeli AC sentral, maka harganya adalah $100. Jika membeli ketika sudah tidak bersamaan dengan membeli AC sentral, maka artinya adalah $1.000. Tadi perbedaannya jauh. Ketika dia beli bersamaan, memang biasanya produk yang mahal, misalnya pesawat ya, itu spare part-nya pasti juga mahal, tapi dia akan murah ketika beli bareng dengan beli pesawatnya. Ketika sudah pesawat dipakai rusak, nggak punya spare part, maka dia akan beli, maka harganya akan tinggi ya, seperti ini. Kalau beli bersamaan cuma $100, kalau beli ketika sudah habis stoknya, maka dia harus merogoh kocek sebesar $1.000. Nah, ini tabel distribusi kegagalannya. Jadi dia gagal bisa 1, bisa 2, bisa 3. Dengan probabilitasnya adalah itu. Probabilitas kegagalannya. Ini dihitung selama 12 tahun ya. Lifetime dari AC sentralnya dengan biaya instalasi itu diabaikan gitu ya. Dan juga dengan nilai salvage-nya juga diabaikan. Nah, berapa kira-kira kompresor yang akan dibeli? Ya. Dan tadi kita lihat P-nya berapa? P berarti harga dari $100 harga waktu itu. A $1.000 adalah ketika stok habis, maka dia adalah A. Oke, salvage-nya itu nggak ada kan, diabaikan, maka dia adalah 0. Maka kita ini informasinya. P-nya $100, A-nya $1.000. Nah, maka kita punya ruang PS adalah P min V, A min V. Karena V-nya adalah 0, nggak ada informasi, diabaikan, maka kita punya PS-nya adalah 0,1. Kalau kita lihat PS di situ, di kolom yang ketiga, maka 0,1 posisinya di antara 0,05 dan 0,4. Sehingga paling aman adalah dia berpisah di sejumlah 2 kompresor. Oke, jadi berusaha dengan membeli kompresor bersama dengan AC sentralnya sejumlah 2 unit saja. Oke, terima kasih.